Nah, selamat siang untuk para subscriber dimanapun Anda berada. Di sini di bengkel ada dapat garapan. Ini kepunyaannya motor Beat New ESP. ESP itu adalah singkatan daripada engine Smart Power. Nah, di sini biar jelas bro, ini diperkirakan masih usia motornya ini masih ini lebih jelas bro ya. Di sini 0123. Maka kalau kita ambil dari sini, ini usia motor masih berkisaran 1,5 tahun atau hampir 2 tahun. Kalau misal dia yang punya masih kredit ya amburadul sudah. Di sini juga ada mekanik yang signifikan dari Kalimantan. Ini mekanik satu lagi dari Palembang. Jadi untuk pada kasus motor ini adalah pada saat pemeriksaan adalah kasusnya kompresi. Ini mesinnya, ini motornya masih baru bro. Di sini ada part yang sudah dibongkar. Maaf, di sini untuk proses pembongkaran tidak saya videokan lagi karena semua sudah paham, saya yakin dan percaya. Nah, untuk kasus yang awal kasus daripada motor ini pada mulanya adalah kompresi. Semua komponen sistem FI dikatakan normal. Nah, untuk kasus pertama di sini saya jumpai pada bagian silinder head. Pada silinder head di sini jelas bro, nampak sudah. Di sini ada dua katup. Nah, untuk katup yang pertama di sini katup in. Kalau sekarang gini, kita cek pemeriksaan lanjut. Nah, di sini nampaknya untuk kasus katup in masih bisa dikategorikan aman, hanya rembesan sedikit saja. Kembali ke katup X. Di sini jelas sudah katup X rembesan keras di sini. Inilah untuk kasus pertama pada katup X terdapat rembesan. Itu adalah salah satu untuk menyebabkan terjadinya pelemahan pada kompresi. Nah, untuk kasus yang jelas di sini masih satu kasus kita jumpai. Lanjut ke pemeriksaan kasus berikutnya. Di sini silinder head terbongkar sudah. Dapat kita cek di bagian silinder blok sama piston di sini. Sebentar bro, kita bongkar dulu. Ini masih baru, masih kesat-kesat ngono. Nah, kalau menurut pemeriksaan saya, untuk liniernya ini dikategorikan masih bisa, masih bagus, masih lumayan bro, belum ada goresan sedikit pun, masih bagaimana sih harus layaknya. Lanjut ke pemeriksaan untuk piston sendiri. Di sini ingat, ini Beat New ESP, piston bawahnya adalah berkodekan K81. Maka aslinya nanti kalau kita beli itu adalah K44. Sekedar info saja, tipe Beat yang motornya seperti ini memakai alat mesinnya kodenya adalah K44. Kalau yang di bawahnya atau yang starter kasar itu KZL, yang di bawahnya lagi Beat lama yang masih menggunakan karburator itu adalah KPY. KPY kalau tidak salah. Nah, kita ambil pistonnya. Maaf bro, di sini agak gelap karena mendung ya. Tadi hujan deras sangat sampai hanyut-hanyut terkena-kena. Oh, pesat sekali bro pengambilan ini piston. Maaf. Saya gedor sedikit nggak apa-apa ya. Ini jangan ditiru.
Nah, posisi pin sokar nampaknya masih aman. Masih aman, bro. Mungkin pada sepinya saja ini yang agak macet. Nah, di sini tadi kan kasus pertama pada katup X agak rembes. Nah, di sini untuk kasus kedua adalah pemeriksaan untuk ring kompresi. Ring kompresi nampaknya masih bagus, masih normal. Ini yang pertama, bro. Yang kedua adalah ring pemindah panas dari piston itu sendiri ke silinder head. Nah, di sini masih bagus juga. Nah, yang agak janggal di sini adalah pada posisi ring oli. Ini ring oli nampaknya, bro, ini slip. Jadi alhasil, di sini nampak jelas, bro. Ini ring olinya slip. Jadi dapat dipastikan dua kasus kejadian pada kompresi motor ini adalah yang pertama pada bagian katupnya rembes. Nah, yang kedua pada ring oli yang di piston mengalami slip. Nah, mengalami kasusnya slip di sini nampak jelas, bro. Jadi sebenarnya untuk satu kasus motor ini kalau kita melakukan perbaikan pergantian pada ring saja sebenarnya ini sudah bisa, dengan catatan katupnya di skir. Masih bisa, tapi untuk jangka panjang saya tidak menjamin. Cuman apapun yang terjadi, ini motor masih tetap saya lemer, naikkan koma ke 25. Kalau bisa saya akan mengaplikasikan menggunakan pistonnya bit KPY atau bit karbu yang varian pertama. Sebab perbedaannya di mana? Karena gini, bro, untuk posisi ring piston bit new ESP itu ringnya ini sangat kecil ataupun tipis, sangat tipis. Maka kemungkinan besar daya tahan untuk berikutnya itu tidak akan ada. Tapi kalau piston bit karbu itu ring olinya agak tebal ya, agak tebal sedikit, sehingga dapat dipastikan itu lebih memiliki daya tahan yang agak lama kalau kita aplikasikan ke bit new ESP. Cuman perlu diingat kalau menggunakan piston karburator ke bit new ESP, permukaan ini dia itu piston bit karbu ada dua macam ya aslinya AHM. Di sini dia agak cekung. Kalau yang dia di sininya cekung itu tidak jadi persoalan, silakan dipasang nggak apa-apa. Tapi kalau dia di permukaan bagian tengah sini agak cembung, maka kemungkinan besar nanti katup X sama in akan tabrakan ke piston. Jadi bisa Anda cuak dulu di bagian in sama X, dicuak kemudian. Nah, sampai di sini untuk kasus ini. Kembali ke motornya. Ini motor masih baru 2 tahun. Untuk oli yang punya dia rutin, bro. Bisa dapat dipastikan olinya masih utuh, bro. Ini kalau kita ambil ukurannya ini di kisaran 750 mili. 750 mili ini oli masih aman. Untuk pengguna motor dia olinya rutin. Cuman di mana letak kasus daripada motor ini masih baru sehingga kompresi berkurang sudah? Saya yakin dan percaya ini adalah akibat pemakaian yang berlebih. Dimana seperti yang kita ketahui motor matic adalah hanya untuk santuy-santuy, diciptakan oleh pabrikasi Jepang, bukan untuk seperti ini dikategorikan motor sport. Kalau ini nggak apa-apa, tapi kalau untuk matic, bro, ini pemakaian lebih, bro ya. Pemakaian lebih. Kalau jelas sudah seperti ini oli masih utuh, bro. Jadi kasusnya di sini. Maka matic memang betul sekali pergantian rutin oli setiap sekian ribu kilometernya itu sangat penting, karena barunya saja ini motor ring olinya saja sudah tipis. Jadi tanpa kita sadari, yang sering kasus pada motor matic kan gini. Misalnya pemakaian penuh 3 bulan baru pergantian oli, 3 bulan baru pergantian oli. Kenapa coba olinya bisa habis? Itu khusus untuk semua matic berlaku. Olinya habis tapi asapnya enggak ada gitu loh, asap tidak ada. Kemudian kebocoran pada mesin itu sendiri pun tidak ada juga.
lantas oli itu habis kemana kan gitu. Jadi tanpa kita sadari, sepanjang itu mesinnya hidup, secara halus oli ikut terbakar sehingga tidak ketahuan sama kita kan gitu. Sebab ring oli di pistonnya itu sendiri, bro, ini sangatlah tipis. Maka apabila melakukan overhaul atau tune up pada motor ini matic, maka lakukan pergantian piston. Disarankan pakai piston bit karbu atau bit yang lama, sebab dia ring oli pada piston itu, bro, tebal sekali, maka dapat dipastikan daya tahan untuk jangka panjang. Di sini ini kemarin yang punya motor sampai marah-marah, bro, lo masa kok motornya masih baru kok dibongkar mesin, bang? Ya orang memang dasarnya kompresi nggak ada, ya mau bilang apa kita kan gitu. Emang bisa kompresi dari tekanan angin ban? Kan tidak bisa kan gitu. Emang bisa tekanan kompresi dari bahan bakar? Kan tidak bisa kan itu kan. Di sini di kasus injeksinya, selain dari di sini kasus motornya di bagian injeksi, pada pil pom itu presurnya hanya di 2,3 bar. Kemungkinan dia seharusnya normalnya kan pada angka 4,3 bar, tapi karena mungkin motornya mogok, baterainya lemah, dipaksa terus untuk hidup tidak mau. Mungkin mudah-mudahan pomnya masih aman. Sebab biaya pom dapat diketahui sendiri bagaimana. Nah, jadi untuk perbaikan motor ini sendiri saya lakukan nanti boring, saya bore up, naik koma 2,5, pergantian ring piston yang asli. Untuk di bagian cylinder head, mungkin bagian katup cukup hanya di skir saja, hanya di skir. Mudah-mudahan ini cukup, di skir sebaik-baiknya, dibersihkan semuanya. Kerak-keraknya itu dilakukan proses perakitan kembali. Mudah-mudahan berhasil, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu pengalaman dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.